Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Salma, NPM 23540098. Saya akan membawakan materi ekosistem laut. Minta tolong teman-teman untuk menjadi kelas 3 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini yang nggak masuk siapa? Oke, alhamdulillah. Sebelum mempelajari tentang ekosistem laut, Ibu ada lagu untuk kalian biar semangat untuk mempelajari hari ini. Minta tolong anak-anak bisa untuk berdiri ya. Ayo dong, berdiri dong. Bisa tepuk tangan ya nanti. Majulah bentar, membela yang benar. Majulah bentar, hati dari serang. Maju serentak, mengusir pedang. Maju serentak, terkini kita menang. Bergerak bergerak serta serta. Bergerak bergerak, tak bentar menyerang menyerang. Majulah majulah menang. Terima kasih. Oke, tadi ada kelupaan kita belum berdoa. Untuk ada dengar bisa dipimpin untuk berdoanya. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, menurut kalian apa sih perbedaan dari kedua ini? Yang satu hijau, yang satu coklat, Bu. Betul sekali. Bisa disebut yang gambar pertama itu yang ada pohon, Ya. yang kedua yang tidak ada pohon. Pohonnya. Menurut kalian, lingkungan mana yang lebih baik untuk di sekitar kita? Yang atas, Bu. Oke, bagus sekali. Berikutnya Ibu akan membawakan tentang definisi dan ciri-ciri ekosistem laut, manfaat dan ancaman, serta upaya pelestarian. Ekosistem laut adalah ekosistem yang terdapat di wilayah perairan asin, seperti laut dan samudra. Ekosistem ini mencakup berbagai organisme, mulai dari mikroorganisme serta plankton hingga hewan besar seperti paus. Untuk ciri-ciri dari ekosistem laut yaitu kandungan air garam tinggi, cahaya matahari, serta tekanan air meningkat seiring dengan kedalaman laut. Untuk komponen ekosistem laut ada dua, yaitu abiotik dan Biotik. untuk biotik, contohnya produsen alga atau plankton. Yang kedua ada konsumen ikan atau penyu. Yang keempat decomposer, bakteri dan jamur. Yang abiotik seperti air, garam mineral, cahaya matahari dan suhu. Nah, kalian kan sudah mempelajari tentang abiotik dan biotik. Ibu tadi sudah menjelaskan jenis-jenisnya. Coba lihat mana yang abiotik dan mana yang biotik. Yang abiotik itu yang apa? Matahari, Bu. Iya, bagus sekali. Yang abiotik? Ikan. Ya, oke. Nah, sebelum itu Ibu ada media pembelajaran tentang ekosistem laut. Tadi sudah dijelaskan ada produsen, terus ada tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 5. Seperti ini tingkatannya. Yang pertama ada produsen, kayak jamur. Terus yang kedua ada tingkat 2. Yang ketiga ada tingkat 3 yaitu konsumen. Yang terakhir ada tingkat 4 yaitu konsumen juga.
Setelah itu ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak dikerjakan secara berkelompok, membagi 4 kelompok ya. Dikerjakan 10 menit. Bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya. Wah, Rizka cepat sekali. Sudah paham ya untuk hari ini? Sudah, Bu. Oke, bagus. Bu Devi, apakah ada yang sulit? Ini apa, Bu? Contoh komponen biotik. Tadi sudah dijelaskan yang biotik. Sepia, berpaham belum? Sudah, Bu. Oke. Ayo Natania, jangan rame. Kerjakan. Ini kerja kelompok bukan mandiri. Ini contohnya seperti kelompok 1, kompak sekali, sudah selesai. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih, Bu. Nanti anak-anak bisa mempresentasikan hasil kerjanya ya. Iya. Waktu sudah selesai. Nanti anak-anak bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tadi. Mulai dari kelompok 1. Saya kan, Bu, nomor 1. Ya. Nah, di lembar soal yang Bu Ovi sudah berikan di kelompok 1 yaitu melingkari benda biotik. Menurut dari kelompok kami yang sudah mengerjakan, biotik itu pohon dan kucing. Apakah benar anak-anak? Benar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terus ibu mau menebak untuk kelompok 1 yang dikerjakan tadi. Ekosistem itu terdiri dari Ekosistem, maaf teman-teman, ekosistem terdiri dari makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Oke, betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Boleh. Terima kasih, Bu. Anak-anak, ya. Selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan. Oke, ibu mau bertanya. Contoh apa sih komponen biotik itu? Contoh komponen biotik ada hewan. Gimana anak-anak, betul atau tidak? Kelompok 2, terima kasih. Satu kali lagi. Kelompok 3, Sepia, maju ke depan. Ibu beri kuis lagi. Yang termasuk komponen abiotik adalah Saudaraku. apakah benar jawabannya? Tepuk tangan di kelompok 3. Oke, semua sudah maju. Ibu akan melanjutkan manfaatnya. Manfaatnya di ekosistem laut adalah penyediaan sumber makanan, penghasilan oksigen, penyerapan karbon, dan sumber bahan baku industri. Apa aja sih ancaman dari ekosistem laut? Polusi laut, penangkapan ikan, perubahan iklim, kerusakan terumbu karang, invasi spesies asing, dan pencemaran laut. Lalu, apa sih upaya pelestariannya?
Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mengarahkan konservasi terumbu karang, menjaga kebersihan laut dari limbah dan polutan. Yang terakhir, edukasi masyarakat tentang pentingnya ekosistem. Ibu rasa untuk materi hari ini sudah cukup. Apakah anak-anak sudah paham tentang apa yang kita pelajari hari ini? Sudah. Oke, terima kasih. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa ekosistem laut adalah ekosistem besar dengan keanekaragam hayati tinggi yang penting di kehidupan, menyediakan makanan, oksigen, dan menyerap karbon. Namun, ancaman seperti polusi, overfishing, dan perubahan iklim mengancam keberlanjutannya. Pelestarian melalui pengelolaan yang bijak dan edukasi sangat penting untuk menjaga ekosistem ini demi keseimbangan lingkungan. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa mempelajari ini dengan baik dan menerapkan di lingkungan sekitar. Contohnya kita lagi di laut, kita nggak boleh merusak kayak terumbu karang gitu. Oke, hari ini cukup sekian untuk pembelajaran ini, ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Devi. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabira Fitriana, NTM 23540100. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai IPAS, yaitu komponen ekosistem biotik dan abiotik kelas 3 SD. Untuk itu mohon teman-teman untuk menjadi anak-anak kelas 3 SD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Belum. Kenapa belum sarapan, Agnia? Nggak masak, Bu, ibunya. Oh, nggak masak. Besok-besok harus sarapan ya. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Sevia, dipimpin doanya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Selesai. Nah, baik, sebelum memulai materi, kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil. Oke, baik, hebat anak-anak ibu. Nah, sebelum kepada materi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Siapa yang mau lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Saya. Udah, ayo kita berdiri dulu. Baik, dalam hitungan ketiga kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, sebelum kepada materi kita cek kerapian terlebih dahulu. Ayo, dicek dulu kerapiannya. Sudah, Bu, Sudah. rapi. Sudah rapi. Ya. Terima kasih anak-anak ibu. Sudah tertib hari ini. Baik. Coba anak-anak lihat gambar di depan ini. Apa yang anak-anak lihat dari gambar di depan ini? Sekolah.
Sekolah. Apakah ada makhluk hidup di dalamnya? Ada. Apakah itu makhluk hidupnya? Burung. Manusia. Tumbuhan. Oke, bintang Matahari. Kalau makhluk tak hidup? Matahari. Terus apa lagi? Tiang. Ya, betul. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai komponen ekosistem, yaitu ada biotik dan abiotik. Ada yang sudah pernah dengar komponen biotik dan abiotik? Sudah. Sudah. Apa itu komponen biotik? Ada yang tahu? Komponennya hidup seperti Matahari. biotik Hewan. Oke, baik. Ibu akan jelaskan. Sebelum itu, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan komponen biotik dan abiotik. Yang kedua, bisa dibaca Anita? mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di sekitar kita. Yang ketiga, bisa dibaca Sevia? Menjelaskan hubungan komponen biotik dan abiotik, Bu. Oke. Apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Nah, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian apa itu yang disebut dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu makhluk hidup, biotik, dan makhluk hidup abiotik. Kemudian ada berapa sih komponen ekosistem? Nah, komponen ekosistem terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah makhluk hidup atau sering disebut sebagai apa? Biotik. Biotik. Yang kedua apa? Benda tak hidup. hidup. Abiotik. Ya. Apa sih itu biotik? Bisa dibaca? Angga ini? Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Nah, di sini bisa anak-anak lihat ada beberapa contoh komponen biotik. Yang pertama ada gambar apa itu? Kambing. Kambing. Yang sebelah kiri dulu. Oh. Ada petani. Petani memanen cabai. Yang kedua ada hewan. Hewan apa itu? Kambing. Dan yang ketiga ada tumbuhan. Ada apa? Kelapa. Pohon kelapa. Itulah contoh-contoh komponen biotik. Nah, kemudian ada komponen abiotik. Bisa dibaca, Anita? Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup, Bu. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama ada air, yang kedua ada udara, yang ketiga ada tanah, yang keempat ada yang tahu ini berapa? Matahari. Matahari. Yang kelima? Batu. Batu. Benar sekali. Selanjutnya, interaksi biotik dan abiotik. Nah, apa sih hubungan antara makhluk hidup, biotik dan abiotik? Dapat dilihat dari gambar. Makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa faktor abiotik. Contohnya adalah cahaya matahari memberikan energi bagi tumbuhan untuk apa? Fotosintesis. Kemudian ikan membutuhkan air untuk hidup. Dan yang terakhir, manusia membutuhkan udara dan suhu untuk keseimbangan hidup kita. Ya, benar sekali. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh ekosistem di dalam sawah. Untuk itu bisa dilihat anak-anak? Bisa, Bu. Nah, nanti kalian membagi mana yang termasuk ke dalam komponen biotik dan mana yang termasuk ke dalam komponen abiotik. Nah, silahkan maju satu-satu dulu dari Anggra ini. Ambil satu. Termasuk komponen apa? Kemudian Natasha.
Rizka. Ambil satu Rizka. Cetara. Sabi. Nah, coba diperhatikan terlebih dahulu. Apakah ada yang salah? Tidak. Sudah benar semua? Sudah. Berarti sudah paham mengenai materi hari ini. Baik, Ibu akan memberikan soal. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu adalah kelompok sebelah kiri Ibu, dan kelompok dua adalah kelompok sebelah kanan Ibu. Baik, Bu. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Tapi masih bingung. Ada yang sulit anak-anak? Anita? Ada yang sulit? Tidak. Sudah selesai, silahkan maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dari kelompok 1. Satu-satu dulu. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan lingkungan biotik? Menurut kelompok kami, lingkungan abiotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Ya, contoh dari lingkungan biotik apa? Kata dan bunga, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan lingkungan ekosistem abiotik? Benda tak hidup yang mendukung makhluk hidup. Ya, contohnya apa? Matahari dulu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kemudian untuk menambah pemahaman pada hari ini, Ibu punya lagu untuk ice cream. Nah, mari anak-anak kita berdiri dahulu untuk menyanyikan lagu ice cream mengenai biotik dan abiotik. Sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Biotik adalah lingkungan hidup seperti manusia, hewan juga tumbuhan. Mereka perlu makan, juga harus bernafas, bergerak, bertumbuh, dan juga berkembang. Sudah cukup. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan? Sudah dimengerti? Sudah, Bu. Apa? Coba materi hari ini yang kita pelajari. Mengenal tentang biotik dan abiotik, Bu. Ya, betul sekali. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan PR untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima
Makasih Bu. Terima kasih ya. Baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah makhluk hidup atau sering disebut sebagai biotik dan benda tak hidup sering disebut sebagai apa tadi? Abiotik saling berhubungan. Jika salah satu terganggu, maka kehidupan di sekitar kita akan menjadi apa? Terpengaruh. Oke, baik. Mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum pulang kita berkemas dulu. Silahkan dibariskan alat tulis dan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Baik Bu. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Sevia, dipimpin doa ya. Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk anak-anakku hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik Bu. Apa kabar kalian? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Sevia, boleh dipimpin. Di tempat duduk siap, gerak berdoa mulai. Selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ibu. Ya. Sebelum itu kita marilah melakukan ice breathing. Silakan anak-anak berdiri. Kita menyanyi bersama ya. Ya, Bu. Lagunya, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Kan duduk. Oke Bu. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian kalimat ajakan dan larangan dan membedakan kalimat ajakan dan kalimat larangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada membuat contoh kalimat ajakan dan kalimat larangan menggunakan bahasa yang santun. Seperti contoh pada yang di samping, ayo jaga lingkungan tetap bersih. Nah, adakah kalimat ajakan? Ayo. Ada kalimat larangan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya, apa sih itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu bersama. Dan kalimat larangan, kalimat yang digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, Ibu membawa media. Ini ada kalimat ajakan dan kalimat larangan. Siapa yang mau baca? Kalimat ajakan. Ayo membaca buku, ayo berteman dengan baik, ayo menanam tanaman bersama, dan ayo buang sampah pada tempatnya. Yes, baik. Yang sebelah sini yang mau baca larangan? Aku. Oke. Jangan berteriak di kelas, jangan mencoret dinding, jangan berlari di dalam kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, bagus. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat ajakan. Yang pertama ada ayo, mari, dan yuk. Terus contohnya, mari kita menjaga kelas, kebersihan kelas bersama. Siapa yang di sini membuang sampah di kelas? Kita Tapi selanjutnya, ayo kita membaca buku. Siapa yang rajin? Selanjutnya ciri-ciri larangan apa saja? Tolong Vincent dibaca. Ciri-ciri
kalimat larangan. Yang pertama jangan, yang kedua dilarang, dan yang ketiga tidak boleh. Contoh kalimat perbedaan kalimat ajakan dan larangan. Anita boleh dibaca? Kalimat ajaan mengajak melakukan sesuatu, contohnya ayo belajar, sedangkan kalimat larangan melarang melakukan sesuatu, contoh jangan berisik. Oke, baik. Di sini sebelumnya Ibu akan membagi dua kelompok. Nah, Ibu akan memberikan LKPD, kalian berdiskusi dan dipresentasikan ke depan. Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa Bu. Jangan berlari. Jangan mencuri-curi. Ya, udah selesai Bu. Oke. Kelompok 1 boleh main ke depan. Perkenalkan, saya Natasha dari kelompok 1. Ibu mempresentasikan. Nomor 1 ada kalimat ayo membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ayo bersihkan kelas kita. Yang ketiga, ayo saling membantu teman. Habis itu yang keempat, ayo bersama ayo belajar bersama Ayo apa Natasha? ayo bersama belajar rajin. Habis itu ayo sebelum makan cuci tangan. Oke, berikan tepuk tangan Mbak Tasya. Nomor 2 silakan Mbak Oki. Saya mewakili kelompok 2. Nama saya Oki Salma. Yang pertama itu jangan membuang sampah jangan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, jangan lari-lari di kelas. Yang ketiga, jangan berisik. Yang keempat, jangan mencoret-coret meja di kelas. Yang kelima, jangan berantem. Baik, beri plus untuk Mbak Oki. Nah, di sini dari pembelajaran Ibu, adakah yang masih sulit atau yang belum paham? Bisa ditanyakan. Sudah. Pelajari apa saja anak-anak hari ini? Kalimat ajakan dan larangan. Oke. Sebelum Ibu menyimpulkan, ada nih soal latihan, siapa yang menjawab? Saya. Boleh. Manakah kalimat ajakan? Yang pertama, ayo kita membaca buku dan mari bermain bersama. Oke, tangan Mbak Oki. Sebelum kita pulang, Ibu akan membagikan soal evaluasi dan dikerjakan di rumah ya. Ya Bu. Oke Bu. Kasih Bu. Baik. Dari ini kesimpulannya, kalimat ajakan digunakan untuk mengajak melakukan sesuatu bersama. Kalimat larangan digunakan untuk melarang sesuatu. Gunakan kalimat baik dan sopan. Cukup di sini. Ya, pelajaran sampai cukup di sini pelajaran kita. Minggu depan Ibu akan membahas tentang tugas ini. Ya Bu. Baik, boleh ditutup berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.